Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai tata nama senyawa kimia dan persamaan reaksi kimia. Ya, yang pertama adalah tata nama senyawa kovalen biner, yaitu senyawa yang tersusun dari dua jenis unsur, yaitu unsur non-logam dengan unsur non-logam melalui ikatan kovalen. Ya, selanjutnya tata nama senyawa kovalen biner tersebut dilakukan dengan cara penulisannya, yaitu nama non-logam 1 ditambah nama non-logam 2 plus diakhiri dengan akhiran ida. Pada senyawa kovalen, jumlah unsur disebutkan dalam bahasa Yunani, yaitu kalau 1 itu namanya mono, 2 di, 3 tri, dan seterusnya. Unsur pertama tidak perlu ditambahkan mono bila unsurnya hanya 1. Berikut contohnya ya. Nah, contohnya adalah misalnya rumus kimia CO, C-nya karbon, O-nya adalah oksigen. Jadi karena 1, jadi kasih awalan mono. Jadi karbon monoksida. Kemudian misalnya CO2, C-nya karbon, karena O-nya ada 2, jadi pakai awalan dioksida. Jadi kalau misalnya yang pertama itu hanya 1, jadi tidak usah diberikan awalan mono. Yang untuk awalan mono itu untuk non-logam yang kedua. Ya, selanjutnya tata nama senyawa ionik. Yang pertama adalah unsur logam golongan A dan unsur non-logam, yaitu caranya dengan menyebutkan nama logam plus nama non-logam plus akhiran ida. Contohnya NaCl, natrium klorida. Atau misalnya Mg2, Mg3N2. Magnesium, Mg-nya magnesium, kemudian N-nya nitrida. Kemudian selanjutnya misalnya Al2S3, Al-nya aluminium, S-nya sulfida. Jadi aluminium itu untuk logam, sulfurnya itu untuk non logam. Jadi sulfi kasih akhiran ida, jadi sulfida. Ya, selanjutnya yang kedua unsur logam golongan B dan unsur non logam. Caranya yaitu kamu tuliskan nama logam bahasa Indonesia plus bilox logam plus nama non logam diberikan akhiran ida. Contohnya misalnya Fe2O3. Fe-nya besi, bilang oksidasinya 3, kemudian O-nya oksida. Kemudian misalnya CuS, Cu-nya adalah tembaga, bilang oksidasinya 2, kemudian sulfida. Ya, selanjutnya mengenai persamaan reaksi kimia. Di sini adalah misalnya contohnya hidrogen plus oksigen menghasilkan air. Hidrogen adalah bereaksi, plus di situ adalah artinya bereaksi dengan. Kemudian oksigen itu bereaksi juga. Kemudian tanda panah itu artinya menghasilkan air. Hasil reaksinya berupa air, produk. Jadi yang sebelah kiri panah itu adalah reaktan atau yang direaksikan. Nah, yang sebelah kanannya adalah hasil reaksi atau produk. Ya, ini gambar lengkap mengenai persamaan reaksi kimia. Jadi yang sebelah kiri namanya reaktan, sebelah kiri panah ya namanya reaktan, yaitu Al dengan H2SO4 itu disebut reaktan. Kemudian angka 2 di situ di depan Al adalah koefisien reaksi untuk Al. Kemudian di sebelah kanan Al adalah ada S kecil, di situ disebut fase zat. Ya, S itu artinya solid, artinya padat. Kemudian angka 3 di depan H2SO4 adalah koefisien reaksi juga. Kemudian angka 2 untuk H itu berarti indeks. Jadi H itu ada 2 berarti. Kemudian angka 4 di O itu adalah indeks juga. Jadi O itu ada 4. Selanjutnya kita bergeser ke produk. Untuk produknya yaitu Al2SO43 dan H2. Nah, angka 2 di Al itu adalah indeks juga, angka 4 di O itu adalah indeks. Kemudian Aki itu adalah fase atau wujud zat daripada Al2SO43. Kemudian selanjutnya G pada H2 itu adalah fase zat juga. Kemudian angka 2 pada H itu adalah indeks juga. Selanjutnya untuk angka 3 pada sebelah kiri H2 adalah koefisien reaksi.
Angka 1 pada angka depan Al2SO4 itu adalah koefisien reaksi. Walaupun tidak dituliskan, berarti artinya koefisien reaksi Al2SO43 itu adalah 1. Ya, ini gambaran lengkapnya untuk persamaan reaksi kimia, di mana koefisien itu menunjukkan jumlah molekul. Tadi sudah dicontohkan ya koefisien. Kemudian indeks menunjukkan jumlah atom. Misalnya C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. 1 itu untuk koefisien C3H8, 3 dan 8 untuk indeks C3 dan 8 untuk indeks H. Kemudian 5O2, 5 untuk koefisien O2. 2-nya untuk indeks O, jadi jumlah O-nya ada 2. Nah, yang sebelah kiri panah itu namanya reaktan atau pereaksi. Selanjutnya bergeser ke kanan. Yang ke kanan adalah produk hasil reaksi, di mana 3CO2, 3-nya adalah koefisien untuk CO2, 2-nya itu indeks atau jumlah atom O, plus itu ditambah 4H2O, 4-nya untuk koefisien H2O, 2-nya untuk indeks H. Selanjutnya, ini artinya 1 molekul C3H8 bereaksi dengan 5 molekul O2 menghasilkan 3 molekul CO2 dan 4 molekul H2O. Nah, itu seperti itu cara membaca persamaan reaksi kimianya. Selanjutnya, berikut adalah cara menyetarakan persamaan reaksi kimia. Ini contohnya ya. Misalnya, setarakan persamaan reaksi kimia berikut. H2 plus O2 menghasilkan H2O. Ini kan belum setara. Kenapa? Di sini sebelah kiri H-nya ada 2, sebelah kanan H-nya ada 2. Tetapi oksigennya di sebelah kiri ada 2, sebelah kanan 1. Berarti kan belum setara. Maka perlu disetarakan. Yaitu yang pertama, setarakan jumlah atom O di ruas kanan dengan menuliskan koefisien H2O sama dengan 2. Kemudian persamaan reaksinya menjadi H2 plus O2. Dituliskan 2-nya tadi ya, 2H2O. Selanjutnya berarti kan H-nya jadi 4. Nah, maka yang sebelah kiri kita samakan. Setarakan jumlah atom H dengan menuliskan koefisien H sama dengan 2. Persamaan reaksinya menjadi 2H2O plus O2 menjadi 2H2O. Berarti sudah